Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat penting nih bagi masa depan bumi kita, yaitu dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Nah, kita juga akan nih membahas tentang energi terbarukan dan bagaimana semua ini berkaitan dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Pernah nggak kalian berpikir dari mana sih asal listrik di rumah kalian? Nah, atau bagaimana bensin yang kalian pakai untuk motor itu bisa mempengaruhi suhu bumi. Nah, tanpa kita sadari, energi yang kita gunakan setiap hari bisa memberikan dampak besar terhadap lingkungan, baik itu udara, air, tanah, maupun cuaca. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menerapkan pemahaman IPA untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi, serta menganalisis alternatif energi terbarukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Untuk menganalisis dampak lingkungan dari berbagai jenis produksi dan penggunaan energi konvensional terhadap ekosistem dan perubahan iklim, mengevaluasi potensi dan karakteristik berbagai jenis energi. Energi terbarukan sebagai alternatif ramah lingkungan, merancang solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif penggunaan energi dalam kehidupan sehari. Mari simak video berikut ini. Mari kita simak. Tahukah kamu, energi yang tidak bisa diperbaharui salah satunya adalah batu bara. Ya, batu bara adalah sumber bahan bakar listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembakaran batu bara di PLTU, atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah kamu. Sehingga kamu bisa nonton TV, ngecas gadget, dan ngadem di kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyumbang meningkatnya emisi karbon penyebab perubahan iklim. Ketika batu bara dibakar di PLTU, asapnya mengeluarkan berbagai polutan berbahaya, seperti PM2,5, nitrogen oksida, sulfur oksida, bahkan merkuri. Selain itu, karena batu bara berada jauh di bawah tanah, berarti hutan-hutan di atasnya harus ditebang, di mana lokasi tambang umumnya berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penggundulan hutan tersebut mengakibatkan lepasan sejumlah emisi karbon ke udara dan meningkatkan efek gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Karena sinar matahari yang harusnya memantul kembali tidak dapat menembus penumpukan karbon. Lalu, apakah setelah menjadi listrik berarti tidak mengeluarkan emisi karbon? Oh, tentu tidak. Saat kamu menggunakan listrik, tetap ada jejak karbon yang dihasilkannya. Jadi, emisi karbon yang dilepaskan ke udara tadi menumpuk di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya, temperatur di bumi menjadi semakin panas. Suhu bumi yang meningkat ini mengubah siklus udara, meningkatnya air laut, berpengaruh pada stabilitas iklim, dan lainnya. Makanya, sekarang kita sulit untuk memprediksi cuaca dengan akurat. Nah, sudah jelaskan bahwa bahan bakar fosil termasuk batu bara menyumbang polusi udara terbesar yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Ayo, kita hemat energi dan dukung revolusi energi sekarang. Setelah kalian menyimak video yang telah dilihat, dapat dilihat bahwa batu bara memang sering digunakan untuk menghasilkan listrik. Tapi di balik itu, ternyata batu bara itu sangat berbahaya bagi bumi dan kehidupan kita. Saat batu bara dibakar, yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar yang membuat suhu bumi ini makin panas dan menyebabkan perubahan iklim. Bukan hanya itu, batu bara juga menghasilkan polusi lain seperti asap, partikel beracun, dan zat kimia yang bisa mencemari udara
air, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Nah, proses penambangan batu bara juga merusak alam, menghancurkan hutan, dan mencemari sungai. Karena dampaknya itu begitu besar. Dunia itu sekarang sedang berusaha nih mengurangi penggunaan batu bara dan mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi matahari, angin, dan juga air. Nah, kalau kita ingin bumi tetap aman dan nyaman untuk dihuni, kita itu harus mulai berpikir untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Selanjutnya kita simak gambar tersebut. Coba perhatikan. Coba kalian lihat gambar ini. Baik-baik, di sebelah kiri kita bisa melihat bagaimana lingkungan yang alami dan ada banyak pohon, bunga-bunga bermekaran, sungai dan yang mengalir dan suasana terasa sejuk dan segar. Tapi lihat gambar di sebelah kanan. Setelah dilakukan penambangan, semua itu hilang. Pohon-pohon ditebang, tanah digali, dan yang tersisa itu hanya alat-alat berat dan tanah yang rusak. Lingkungannya jadi gersang dan tandus. Dari sini kita bisa belajar nih, bahwa aktivitas manusia itu seperti penambangan bisa merusak alam kalau tidak dilakukan dengan bijaksana. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga alam agar tetap hijau, lestari, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan di masa depan. Selanjutnya itu, nah, energi fosil ini adalah sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang jutaan tahun lalu. Nah, seperti tumbuhan rawa dan plankton laut yang terkomposisi dan tertimbun di dalam tanah. Contohnya itu adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Batu bara sendiri itu memiliki kandungan karbon yang paling tinggi dan menghasilkan emisi karbon dioksida yang paling besar saat dibakar. Minyak bumi dan gas alam juga menghasilkan karbon dioksida, meskipun kadarnya itu sedikit lebih rendah. Nah, semua jenis energi fosil ini tuh meskipun bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan, memasokkan listrik dan keperluan lainnya, dan memiliki dampak besar terhadap lingkungan karena menghasilkan gas rumah kaca. Selanjutnya, tentang masalah energi global. Karena pembakaran energi fosil ini kan menghasilkan emisi yang besar, muncullah berbagai masalah global yang kita hadapi sekarang, seperti polusi udara yang terjadi karena gas buang dari pembakaran yang mencemari atmosfer. Lalu pemanasan global terjadi karena gas rumah kaca seperti karbon dioksida ini menjebak panas matahari di bumi, membuat suhu naik, dan akibatnya kita juga mengalami perubahan iklim seperti musim yang tidak menentu dan cuaca yang ekstrim. Selain itu juga lingkungan alam juga ikut rusak gitu. Banyak hutan yang digunduli untuk penambangan dan habitat hewan menjadi terancam. Semua ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan energi fosil ini secara berlebihan dapat merugikan bumi dan karena itu kita perlu mulai beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Selanjutnya, energi fosil itu memang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi sayangnya nih, penggunaannya menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan. Pertama, pembakaran energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CH4, dan N2O. Nah, gas-gas ini tuh membuat panas dari matahari yang terperangkap dari atmosfer. Sehingga nih, bumi itu jadi semakin panas. Lalu, pembakaran ini juga menghasilkan polusi udara berupa gas SO2, NOx, dan debu halus yang bisa membuat hujan asam dan menyebabkan masalah pernapasan pada manusia. Lalu ada penambangan energi fosil secara terbuka dengan merusak lingkungan, menghancurkan habitat hewan, mencemari air dan tanah, serta menyebabkan tanah longsor atau erosi. Jadi kita itu harus bijak menggunakan energi agar lingkungan itu tetap terjaga. Selanjutnya, mekanisme perubahan iklim. Kalau kalian penasaran bagaimana nih bumi itu bisa jadi makin panas, inilah penjelasan. Awalnya itu sinar matahari itu masuk ya ke bumi dan diserap oleh permukaan tanah. Di tanah itu kemudian itu memantulkan gitu kembali energi itu dalam bentuk panas atau yang disebut dengan radiasi
inframerah. Tapi gas rumah kaca di atmosfer itu seperti karbon dioksida itu menangkap tuh panasnya matahari itu sehingga tidak bisa keluar ke angkasa. Akibatnya, suhu udara dalam permukaan bumi jadi naik. Nah, proses ini juga disebut dengan efek rumah kaca. Dan fakta mengejutkannya lagi itu kadar karbon dioksida di atmosfer terus meningkat dari 315 ppm tahun 1960 menjadi lebih dari 410. Ini membuat suhu rata-rata bumi naik sekitar 1,1 derajat Celcius. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi kehidupan kita dan generasi yang mendatang. Selanjutnya, keunggulan energi terbarukan. Anak-anak, coba kita bandingkan antara energi fosil dan energi terbarukan. Energi fosil ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang begitu sangat tinggi ya. Sementara itu energi terbarukan itu seperti tenaga surya atau angin gitu, hampir tidak menghasilkan emisi sama sekali. Ketersediaan energi fosil juga terbatas. Bisa habis suatu saat nanti dan berbeda dengan energi terbarukan yang tidak akan habis karena bisa diperbaharui secara alami. Nah, selain itu, energi fosil itu menghasilkan polusi udara dan merusak ekosistem. Sedangkan energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan dampaknya tuh terhadap alam itu sangat minimal gitu. Dan inilah alasan mengapa energi terbarukan dianggap lebih berkelanjutan dan menjadi solusi di masa depan yang akan datang. Selanjutnya itu potensi energi terbarukan di Indonesia. Nah, kita itu patut ya bersyukur karena Indonesia itu punya potensi energi terbarukan yang sangat besar. Misalnya dari panas bumi atau geothermal, Indonesia itu memiliki potensi lebih dari 29.000 MW karena kita itu berada di wilayah cincin api yang aktif secara geologinya. Lalu, ada energi surya dengan potensi lebih dari 207.000 MW karena posisi kita itu di garis khatulistiwa gitu yang membuat sinar matahari selalu tersedia sepanjang tahun. Indonesia juga punya potensi besar dari tenaga angin karena angin muson dan bentuk kepulauan kita itu menciptakan jalur angin yang baik. Terakhir, tenaga air juga sangat potensial karena curah hujan kita tinggi dan banyak daerah pegunungan yang cocok untuk pembangkitan tenaga listrik. Nah, selanjutnya ada energi terbarukan sebagai solusi yang berkelanjutan. Energi terbarukan ini adalah solusi berkelanjutan karena bisa diperbarui terus-menerus dan tidak akan habis seperti energi fosil. Salah satu contohnya nih adalah energi angin. Energi ini tuh bisa memanfaatkan energi angin untuk memutar baling-baling turbin, lalu energi gerak itu diubah menjadi listrik melalui generator. Nah, teknologi ini tuh sudah cukup matang dan punya banyak keunggulan. Bersih, tidak mencemari lingkungan, biaya operasional itu rendah, dan cocok untuk masa depan yang lebih hijau. Jadi, sudah saatnya kita mulai beralih dan memanfaatkan energi-energi terbarukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, energi air. Salah satu sumber energi terbarukan yang kita bisa manfaat adalah energi air. Energi air itu berasal dari perbedaan ketinggian dan aliran air yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Ada dua jenis utama yaitu skala besar seperti waduk dan bendungan. Dan skala kecilnya itu mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai kecil atau irigasi di daerah terpencil. Nah, kelebihan energi air adalah lebih stabil dibandingkan energi surya dan angin, asalkan ketersediaan air itu mencukupi. Jadi, daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi itu sangat cocok memanfaatkan energi ini. Selanjutnya, energi panas bumi dan biomasa. Ada energi panas bumi dan biomasa. Nah, energi panas bumi itu berasal dari panas alami yang ada di dalam bumi. Biasanya itu terdapat di wilayah vulkanik seperti Indonesia. Nah, sumber energi ini tuh sangat stabil dan menghasilkan emisi yang rendah. Sementara itu, biomasa itu berasal dari bahan-bahan organik seperti kayu, sisa panen, sampah, dan kotoran. Nah, biomasa ini itu bisa dibakar langsung atau diubah menjadi biogas maupun biofuel cair untuk menggantikan bahan bakar minyak.
Kedua jenis energi ini tuh sangat potensial dan ramah lingkungan jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, bagaimana peran kita? Nah, peran kita. Kalau begitu, apa peran kita sebagai generasi muda? Banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan, menghemat penggunaan energi, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, kita juga bisa nih menciptakan solusi kreatif, kreatif dan mendukung edukasi lingkungan di sekitar kita. Jadi, meskipun kita bukan ilmuwan atau mengambil kebijakan, kita tetap bisa kok ikut berkontribusi menjaga bumi kita ini. Dari hasil yang kita bahas ini, kita bisa disimpulkan nih bahwa energi terbarukan adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga ketersediaan energi di masa depan. Indonesia punya potensi besar karena kekayaan sumber daya alamnya itu. Meski masih ada tantangan, solusi terus dikembangkan agar energi terbarukan bisa dimanfaatkan lebih luas. Jadi, beralih ke energi terbarukan bukan hanya penting bagi lingkungan, tapi juga merupakan investasi besar untuk kesehatan planet kita, kekuatan ekonomi, dan masa depan generasi kalian nanti. Jadi, begitulah materi yang disampaikan hari ini. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan berupa lembar kerja. Ibu akan cantumkan linknya. Nanti kalian tinggal scan saja. Silakan di-scan. Nah, ketika kalian sudah scan, kalian kerjakan dan ditulis tangan lalu dikirimkan ke folder yang sudah tercantum di Q-form tersebut. Silakan yang belum di-scan, silakan di-scan lalu dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Mungkin cukup sekian ya materi yang Ibu paparkan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sebisa mungkin kalian kerjakan sebaik mungkin ya. Lembar kerja yang telah tercantumkan, nanti Ibu nilai lembar kerja tersebut. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.